Jembatan keledainya adalah WISTANDI, yang merupakan abreviasi dari Wind, Identification of Area, Sun Glare, Hazard, Susceptible Crops, Terrain, Applications, Nuisance to Start, Direction of Treatment and Emergency. Selamat datang di Adventure ID, Aviation Adventure Indonesia. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kami menentukan lahan yang sudah disemprot atau belum? Sementara yang disemprotkan hanya air yang jelas tidak berwarna, sehingga jelas tidak ada perbedaan mencolok antara lahan yang sudah disemprot dan yang belum. Jawabannya adalah kami menggunakan suatu alat berpandu GPS untuk membantu kami menentukan cara yang paling tepat untuk melakukan lintasan-lintasan penyemprotan terhadap lahan target tersebut. Sementara itu, pada zaman dahulu sebelum adanya teknologi pemosisian atau GPS, para petani menggunakan flagman untuk menentukan arah lintasan atau run yang dilalui. 2 orang berada di batas lahan yang akan disemprot dengan membawa bendera yang kemudian menghitung dengan langkah kaki untuk menentukan swath atau jarak antar 2 run yang akan disemprot. Lalu pesawat terbang meluruskan dengan para pembawa bendera tersebut. Tepat sebelum pesawat sampai di posisi orang-orang tersebut, flagman sudah bergeser menghitung langkah kaki menuju run selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai semua lahan tersemprot. Metode ini sangat rawan, mengingat para flagman dapat terpapar material yang disemprotkan dari pesawat tersebut, sehingga diciptakanlah teknologi GPS Guided Agriculture Navigation. Banyak hal yang dilakukan sebelum memulai program penyemprotan tanaman, seperti membaca label produk yang akan digunakan, cara penanganan termasuk pula dosis pemakaian dan application rate-nya. Setelah itu melakukan spray equipment calibration seperti mengatur besaran droplet dengan cara memutar spray nozzles sesuai kebutuhan dan menghitung flow rate dengan rumus V kali W kali S dibagi dengan 600. Tidak ketinggalan menghitung lebar jarak antara lintasan terbaik dalam aplikasi sesuai kebutuhan. Hal ini dapat dicapai dengan metode kertas sensitif yang diletakkan berjajar sepanjang melintang dari lintasan pesawat dalam penyemprotan. Sehingga nantinya jumlah dari ukuran droplet yang terekam kertas sensitif tersebut dihitung dan digolongkan sesuai dengan letak dari kertas tersebut terhadap lintasan pesawat. Kembali ke penggunaan GPS Guided Computer untuk membantu pilot dalam aplikasi produknya. Pilot terbang menuju lahan target yang akan disemprot dengan melaksanakan pengecekan terlebih dahulu. Jembatan keledainya adalah WISTANDI, yang merupakan abreviasi dari Wind, Identification of Area, Sun Glare, Hazard, Susceptible Crops, Terrain, Applications, Nuisance to Start, Direction of Treatment and Emergency, yang berarti kami harus memperhitungkan arah kecepatan angin, identifikasi batas-batas area, memperhitungkan silau dari matahari, bahaya yang ada seperti kabel listrik dan pohon, efek negatif terhadap tanaman yang bukan targetnya, kemudian bentuk permukaan lahan, apakah berbukit, datar, undulating atau yang lainnya. Penggunaan teknologi dalam aplikasi seperti membuka rem, pompa, dan lain sebagainya. Lalu, apakah aplikasi ini dapat mengganggu hewan ternak di sekitar lahan? Dilanjutkan dengan arah lintasan treatment, yang mana hal ini dapat dilakukan di saat menganalisa peta dari petani, seperti menentukan sisi terpanjang dari lahan yang akan menjadi arah lintasan penyemprotan. Serta yang terakhir adalah tanggap darurat. Tugas kami di pagi hari diawali dengan menerima data-data dari divisi terkait mengenai lokasi lahan, luas lahan, batas-batas lahan, peta, dan lain sebagainya. Setelah itu kami memindahkan koordinat peta lahan tersebut ke handheld GPS atau HP yang dilengkapi aplikasi pembantu. Mengecek kesiapan pesawat adalah satu hal yang utama di pagi hari. Setelah selesai semua persiapannya, maka penerbangan bisa dimulai, yang diawali dengan mengisi tangki dengan produk treatment sesuai luas lahan target pada hari tersebut. Begitu kami sampai di lahan target, pertama-tama kami akan melaksanakan WISTANDI check, dilanjutkan dengan menandai sudut-sudut lahan tersebut di dalam perangkat pemandu GPS. Jumlah sudut yang ditandai tergantung dengan metode penyemprotan yang akan digunakan.
Ada metode back to back yang memerlukan dua penandaan sudut A dan B, atau metode racetrack, squeeze, dan expand yang membutuhkan tiga penandaan A, B, dan C. Penandaan sudut A dan B berguna untuk menentukan arah penyemprotan, sedangkan penandaan C berguna untuk menentukan banyaknya lintasan sesuai dengan lebar jarak SWOT yang diperlukan untuk mengcover seluruh lahan target. Setelah itu, langsung dilanjutkan berbelok ke lintasan kedua yang terletak persis di sebelah lintasan pertama atau lintasan A ke B tadi. Selesai lintasan kedua tersemprot, belok kembali ke lintasan ke-11 yang terletak di lintasan C. Begitu seterusnya sampai semua lintasan selesai tersemprot. Bagaimana kami mengetahui lintasan mana yang sedang kami semprot atau lintasan berapa selanjutnya? Semua informasi tersebut dapat kami temukan di light bar yang terletak persis di depan kami di atas instrumen cluster. Paling kiri adalah nomor lintasan, sebelah kanannya adalah flow rate, kemudian heading pesawat, dan yang terakhir adalah jarak melintang dari lintasan atau cross track. Cross track inilah yang kami gunakan untuk memantau lintasan semprot pesawat. Semakin besar angkanya, maka semakin jauh lintasan pesawat dari lintasan yang seharusnya disemprot. Untuk memudahkan pemantauan, dibantu oleh serangkaian lampu LED warna merah untuk menunjukkan bahwa lintasan selanjutnya ada di sebelah kiri, dan warna hijau untuk menunjukkan lintasan ada sebelah kanan. Selama penyemprotan, kami juga bisa memantau layar monitor untuk hasil semprotnya. Apakah kurang rapat atau ada area lahan yang tidak tersemprot, sehingga perlu adanya penambahan cleaning run, seperti yang biasanya terjadi di batas-batas lahan atau daerah yang dekat dengan hazard, berupa pohon atau obstacle lainnya. Baiklah, kami rasa sampai di sini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar, yang kemungkinan akan kami jawab kalau kami tidak sedang sibuk. Tetap ikuti terus video-video dari kami, karena kami akan senantiasa mengajak Anda merasakan sensasi terbang langsung dari kokpit pesawat pertanian, serta memberikan sedikit informasi yang mungkin akan membuat Anda semakin bertanya-tanya. Salam.